Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah berdoa? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum? Iya, Bu. Kalau begitu Ibu minta Vincentia untuk pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Amin. Anak-anak, siapa-siapa hari ini yang tidak hadir? Milin. Melin, kenapa dia? Sakit, Bu. Baik, supaya memperjelas, Ibu akan cek presensi kalian. Oke. Ermelinda Mugi, Sakit ibu. Maria Dolorosa Kigo, Ada, Bu. Vincentia. Hadir ibu. Yang hadir ini hari, Ibu minta kalian untuk tingkatkan terus kehadirannya supaya materi yang Ibu ajarkan hari ini tidak ada yang ketinggalan. Nah, sekarang kalian berdiri semua. Berdiri dulu. Ada yang tahu nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu, Bu. Iya, tahu. Kalau begitu Ibu minta Dolorosa Kigo untuk pimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya harus menyanyi ya. Iya, Bu. Satu nusa, tiga. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema ekosistem, subtema keseimbangan ekosistem dengan tujuan pembelajarannya. Pertama, melalui pengamatan video tentang wabah ulat bulu, peserta didik secara mandiri dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, melalui penugasan membaca teks manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks non-fiksi dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan teliti. Yang keempat, melalui penugasan secara berkelompok, peserta didik dapat menyajikan paragraf tentang konsep-konsep pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri secara sistematis. Yang kelima, melalui penugasan membuat peta pikiran, peserta didik bekerja sama dalam menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat menghubungkan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi penting yang saling berkaitan ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan percaya diri. Baik anak-anak, di sini Ibu ada sebuah video tentang wabah ulat bulu di Probolinggo, Jawa Tengah. Di Jawa, Ibu. Iya. Di Jawa. Jawa lah. Ini sekarang kalian menonton ini video, nanti sebentar Ibu akan menyuruh kalian untuk menceritakan kembali isi dari video tersebut dengan bahasa sendiri. Ibu panjang ribu. Ya. Ini curug lah. Ini curug. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah menonton semua, siapa yang bisa menceritakan kembali isi dari video tentang wabah ulat bulu di Probolinggo? Saya Bu. Ya. Ulat bulu di Probolinggo menyerang 10 desa Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Vin dulu. Ya, terima kasih. Di sini Ibu ada sebuah teks cerita tentang manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem.
Ini cerita. Ibu akan membacakan teks cerita. Nanti selesai ibu membacakan, nah, salah satu dari kalian untuk membacakan ulang teks cerita tentang manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan terganggunya rantai makanan. Hal ini merupakan masalah yang perlu ditanggapi serius, karena dapat menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup dan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Peristiwa ini terjadi pada bulan September 2018 di Purworejo, Jawa Tengah. Hasil panen padi yang seharusnya dapat mereka petik ludes diserbu oleh populasi tikus yang meningkat. Peristiwa ini otomatis membuat para petani di Purworejo mengalami gagal panen. Dalam ekosistem sawah, terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk jaring-jaring makanan yang saling berhubungan. Padi yang merupakan produsen sekaligus merupakan sumber makanan bagi tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat satu yang langsung memperoleh energi dari produsen, merupakan makanan dari ular sawah. Ular sawah sendiri adalah konsumen tingkat 2 yang menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 3, misalnya burung elang. Burung elang dalam ekosistem sawah berfungsi sebagai konsumen puncak yang akan diurai oleh dekomposer. Komponen yang berperan sebagai dekomposer adalah cacing atau jamur. Terjadinya sebuah hama tikus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa atau pembasmi tikus di sawah. Predator pemangsa tikus dalam ekosistem sawah adalah ular. Populasi tikus yang meningkat tentunya disebabkan karena populasi ular yang menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu penyebab menurunnya populasi ular adalah akibat perburuan liar ular yang dilakukan oleh manusia. Semakin berkurangnya populasi ular di sawah, maka populasi tikus akan semakin meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem ini tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh para petani di Purworejo. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi sebuah hama tikus. Salah satu upaya tersebut memelihara burung hantu. Burung hantu merupakan predator pemangsa tikus. Dengan meningkatnya populasi burung hantu tentunya berdampak menurunnya populasi tikus, sehingga hasil panen padi petani dapat meningkat. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan kembali teks tentang manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Dibaca semua ini. Ya, baca. Satu orang saja. Manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk jaring-jaring makanan yang saling berhubungan. Terjadinya serbuan hama tikus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa atau pembasmi tikus di sawah. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Sudah, Bu? Ya. Tepuk tangan untuk Vindo. Nah, jadi kalian sudah membacakan teks tentang manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan unsur 5W tambah 1H. Ada yang tahu unsur 5W tambah 1H? Tahu. Ya, apa saja unsur 5W tambah 1H? What? Unsur 5W tambah 1H. Pertanyaan yang menggunakan unsur 5W tambah 1H. Apa? Iya, apa? Apa lagi? Terus bagaimana? Bagaimana? Kapan? Di mana? Di mana? Mengapa? Mengapa? Dan siapa? Bagaimana? Siapa? Ya, siapa? Jadi sekarang kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan teks
manusia penyebab ketidakseimbangan lingkungan. Kalian membuat pertanyaan, terus kalian dalam membuat jawaban yang sesuai dengan teks ketidakseimbangan ekosistem. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Maju ke depan. Ibu udah ada jawaban tuh? Ya, jawaban. Pertanyaan dengan jawabannya. Yang pertama, di mana terjadinya wabah sebuah hewan selain wabah hama tikus selain di Jawa Tengah? Jawab, wabah ulat bulu di Probolinggo. Yang kedua, apa dampak yang timbul dari wabah hama tikus? Jawabnya, populasi ular dan burung elang meningkat. Yang ketiga, siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya wabah hama tikus? Jawabnya, manusia. Yang keempat, mengapa petani memilih solusi memelihara burung hantu untuk mengatasi wabah hama? Karena burung hantu merupakan predator atau pemangsa tikus. Yang terakhir, bagaimana solusi lain untuk mengatasi hama tikus yang menyerang sawah? Jawabnya, salah satu solusinya adalah dengan memasukkan predator tikus ke dalam ekosistem sawah. Contohnya ular yang tidak berbisa. Adanya hewan predator tersebut harapnya akan menurunkan populasi tikus dan mengembalikan keseimbangan ekosistem sawah. Sudah, Bu? Ya, terima kasih, Melin. Ya, Bu. Nah, dari teks manusia penyebab ketidakseimbangan lingkungan, Ibu minta kalian harus bisa menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan membaca. Paragraf 1. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Paragraf 2. Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Paragraf 3. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk. Ibu berangkat ketawa, Ibu. Jangan ketawa. Baca yang serius. Paragraf 3. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen-komponen ekosistem yang membentuk jaring-jaring makanan yang sering berhubungan. Paragraf 4. Terjadinya serbuan hama tikus tentunya disebabkan karena berkurangnya predator pemangsa atau pembasmi tikus di sawah. Paragraf 5. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Sudah, Bu? Sudah? Iya, Bu. Ya, kalau sudah, nah satu lagi. Apalagi Giliran berikutnya Vincentia yang baca ya. Ya, Bu. Kita baca, Ibu. Sudah kelas 4 masih kita baca. Ibu udah bodoh. Oh, Iya, biar Mary dia pintar. nah, ini Ibu akan minta kalian untuk membacakan kembali teks manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem dan menentukan kalimat penjelas dari setiap paragraf. Ini baca sudah. Paragraf pertama, ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan tergantungnya rantai makanan. Paragraf kedua, hasil panen padi yang seharusnya dapat mereka petik ludes diserbu oleh populasi tikus yang meningkat. Paragraf ketiga, padi yang merupakan produsen sekaligus merupakan sumber makanan bagi tikus. Paragraf 4, semakin berkurangnya populasi ular di sawah, maka populasi tikus akan semakin meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Paragraf kelima, dengan meningkatnya populasi burung hantu tentunya berdampak menurunnya populasi tikus sehingga hasil panen padi petani dapat meningkat. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Vincentia. Anak-anak, ada yang tahu komponen ekosistem sawah?
Tidak Ada yang tahu? Lupa ibu, lupa. Padi. Lupa? Komponen ekosistem sawah. Padi. Ya, ada padi, ada tikus, ada Ular. Burung. Ya, ya. Ini Pincer. Ibu ada ini jaring-jaring makanan atau rantai makanan dari komponen ekosistem sawah. Perhatikan ini. Ini gambar apa ini? Padi. Ya, ini Tikus. Ini Ular. Elang. Burung elang. ini apa? Tanah. Penguraian atau bakteri. Saya pikir tanah ibu. Nah, jadi ibu akan minta kalian untuk membuat tanda panah untuk membentuk sebuah jaring-jaring makanan pada komponen ekosistem sawah. Misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan Saya, Bu. elang. Nah, ya, Melin, silakan. Buat tanda panah. Tanah begini. Ya, padi dimakan tikus. Begini ibu. Ya, Alah. Sudah ibu. ya sudah. Terima kasih. Mana Silakan duduk. kasih. Coba Vincentia baca kembali nih. Nah, jelaskan rantai makanan atau jaring-jaring makanan dari komponen ekosistem sawah. Pertama padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang dimakan pengurai. Bakteri. Ya, terima Dia kasih persen aja Vincentia. kan. Baik anak-anak, nah Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Nah, apa-apa saja yang Ibu ajarkan tadi? Ular. Rantai makanan. Ya, rantai Ekosistem. makanan, ya ekosistem sawah. Apalagi? Paragraf. Kalimat Menambahkan kalimat utama, kalimat penjelas dari setiap paragraf. Nah, jadi Ibu akan membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dan paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, ide pokok. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Komponen ekosistem sawah. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan komponen ekosistem sawah itu apa-apa saja. Padi. Ya, padi. Apalagi? Tikus. Tikus. Ular. Ya, ular. Burung Elang. dengan Bakteri, Bu. Ya. Komponen dalam ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang Ibu akan minta ada yang tahu komponen abiotik dalam ekosistem? Itu apa-apa? Abiotik itu tuh hidup, makhluk hidup. Biotik. Abiotik itu makhluk tidak hidup. Ya. Biotik makhluk hidup, abiotik makhluk tak hidup. Komponen abiotik dalam ekosistem terdiri dari air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Ada yang tahu pengertian dari rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Tidak tahu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Nah, jaring-jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Ya, seperti tadi, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan jadinya penguraian atau jaringan bakteri atau jamur. Terdapat beberapa peran dalam proses rantai makanan, antara lain produsen, yaitu ekosistem yang mampu memproduksi makanan sendiri. Nah, konsumen tingkat 1 yaitu pemangsa. Pemangsa di sini ada misalnya ular memangsa tikus. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan pemangsa tingkat 2. Konsumen tingkat 3 adalah pemangsa tingkat 3. Yang kelima, konsumen pemuncak adalah tropik, konsumen paling tinggi yang tidak akan dimangsa oleh apapun tetapi akan diurai oleh penguraian dan atau dekomposer. Misalnya seperti apa itu?
Konsumen puncak. Puncak ibu tahu. Ya, seperti burung elang. Oh iya Bu. Burung elang kan tidak ada yang bisa makan toh. Iya Bu. Ya anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu harap sampai di rumah kalian membacakan kembali materi Ibu ajarkan hari ini supaya di saat ujian kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar ya. Iya Bu. Kalau begitu, salah satu dari kalian untuk pimpin doa dulu. Nah. Ya, berdiri semua pimpin doa pulang. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Amin. Ya, selamat siang anak-anak, selamat Siang, pulang. Bu. Habis ini